Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semakin lama kita bersepeda, muncul keinginan untuk bersepeda lebih jauh dari biasanya. Bila selama ini kita hanya bersepeda keliling kota saja, mungkin muncul keinginan dalam diri kita untuk bersepeda keluar kota. Bersepeda sejauh 50 km pulang pergi adalah tantangan awal bagi pesepeda pemula. Tekad sudah bulat, tetapi kita ragu apakah kita bisa menyelesaikan perjalanan jauh tersebut. Mari kita bahas beberapa tips berikut ini agar perjalanan 50 km pertama kita bisa berjalan dengan mulus. Bahan bakar. Bila kegiatan goes kita sebelumnya yang hanya sekedar berkeliling kota saja, kita tidak merasa terlalu lapar sehingga muncul anggapan dalam diri kita bahwa bersepeda sejauh 50 km pun tidak perlu persiapan bahan bakar yang memadai. Tapi yakinlah, kita sangat membutuhkan makanan ketika goes sejauh 50 km. Memang pada 1 jam pertama kita tidak terlalu merasa lapar. Tetapi bersepeda sejauh 50 km, setidaknya kita harus bersepeda lebih dari 1 jam. Nah, ketika kita mulai memasuki menit-menit setelah 1 jam pertama, kita sudah merasakan kelelahan, kekurangan bahan bakar. Oleh karena itu, biasakan untuk selalu membawa makanan cadangan yang bisa kita santap di sepanjang perjalanan. Apapun yang kita bawa, asalkan mengandung karbohidrat yang mencukupi, sudah mencukupi. Walaupun kebutuhan karbohidrat per jam berbeda-beda untuk orang yang berbeda, tetapi setidaknya kita membutuhkan 60 hingga 80 gram karbohidrat untuk bisa bertahan selama 1 jam. Pisang seberat 100 gram, 1 butir pisang ukuran sedang, mengandung kurang lebih 23 gram karbohidrat. Jadi bila pisang menjadi bekal kita, setidaknya kita membawa 3 butir pisang untuk dikonsumsi setelah 1 jam pertama perjalanan. Atau kita bisa membawa 100 gram kurma, 4 hingga 5 buah, yang mengandung kurang lebih 75 gram karbohidrat. Apapun yang kita bawa, upayakan yang kita sukai dan tidak terlalu merepotkan kita dalam perjalanan. Perlengkapan dan keterampilan. Perjalanan jauh biasanya kita rencanakan melintasi jalur-jalur yang jauh dari penduduk. Nah, dalam perjalanan ini, perlengkapan sepeda sangat kita butuhkan. Kita tidak tahu kapan ban kita gembos, atau bisa jadi rantai kita putus. Oleh karena itu, pastikan sebelum berangkat, kita dibekali dengan perlengkapan yang menunjang. Perlengkapan yang paling penting antara lain, pompa ban, ban dalam cadangan, potongan mata rantai, dan alat penyambung rantai, dan toolkit multifungsi. Dan yang paling utama adalah bekali diri kita dengan keterampilan untuk menggunakan perlengkapan tersebut. Catat perjalanan kita. Goes 50 km pertama kita bukanlah untuk perjalanan pertama dan terakhir kita. Pada kesempatan berikutnya, kita akan mengulangi lagi pada jarak yang sama atau bahkan lebih jauh lagi. Nah, mencatat perjalanan akan memudahkan kita menganalisis apa kekurangan dan kelebihan kita ketika dalam perjalanan. Pencatatan perjalanan saat ini sangat mudah. Tinggal aktifkan Strava di HP kita. Itu sudah memadai, bahkan untuk versi gratis sekalipun. Dari data perjalanan tersebut, kita akan mengetahui apakah kita terlalu lambat atau terlalu cepat. Dan untuk goes berikutnya pada rute yang sama, data akan menyajikan pada bagian mana laju sepeda kita melambat, di mana turunan, dan kapan menghadapi tanjakan. Kayuh dengan kecepatan stabil. Bersepeda dengan kecepatan tinggi di awal perjalanan tidak menjamin bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh perjalanan
dalam waktu singkat. Memforsir tenaga di awal akan memaksa kita beristirahat yang panjang di tengah perjalanan. Jadi targetkan kecepatan rata-rata kita dan pastikan kecepatan sepanjang perjalanan kita sesuai dengan target kita. Kita bisa menargetkan kecepatan rata-rata sebesar 20 km per jam. Sehingga untuk menempuh jarak 50 km, kita membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Cari kecepatan yang paling nyaman yang bisa kita lakukan. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan perjalanan dalam waktu singkat. Yang perlu kita atur adalah jam berapa kita berangkat dan perkiraan jam berapa kita selesai. Bersepeda dengan teman. Bersepeda seorang diri memang menyenangkan. Kita bebas menentukan target dan tujuan bersepeda kita. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan besar seperti perjalanan 50 km pertama kita, bersepeda bersama teman adalah ide yang bagus. Cari teman yang memiliki kemampuan dan pengalaman bersepeda yang sedikit lebih dari kita. Dan tentunya teman yang menyenangkan. Teman yang lebih berpengalaman akan memandu kita ketika menempuh perjalanan jauh pertama kita. Tetapi bila kemampuan bersepeda teman kita terlalu jauh dari kita, walaupun mungkin saja dia bisa sabar, tetapi rata-rata mereka tidak akan sabar menghadapi kita, terutama dalam menentukan kecepatan rata-rata. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.